Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah untuk kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tema pokok pada kesempatan ini adalah kita mengaji yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juz 2, Shahifah 297, dengan tema pokok yaitu hikmah silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi hukukul aqaribi wa rahimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana ar-rahmanu wa hadi rahimi syuqiqat laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Al-hadisa ay istamir al-hadisa muttafaqun alaihi min hadisi Aisyah. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, saya adalah zat yang maha pengasih dan dan sifat pengasih ini adalah diambil dari sebagian dari namaku. Siapa yang menyambung tali kasih atau kasih sayang, maka aku pun akan menyambungnya, dan siapa yang memutus kasih sayang, maka aku pun akan memutusnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayun sa'alahu fi asarihi wa yu'assa'u fi rizqihi falyasil rahimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan dalam umurnya dan diluaskan dalam rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim atau menyambung tali kasih sayang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadisi Anasin, yang sumbernya dari hadis Anas bin Malik, duna qaulihi falyatiqillaha, tanpa ucapannya yaitu ucapan falyatiqillaha, wa wa bihadi ziyadati inda Ahmada wal Hakimi, dan ucapan falyataqillaha adalah suatu tambahan, menurut Imam Ahmad dan Imam Hakim min hadisi Aliin bi isnadin jayyidin, yang sumbernya dari hadis Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang bagus atau yang baik sekali. Wa fi riwayatin ukhra, man sarahu ayyumatta law fi umrihi wa yu'assa'u law fi rizqihi falyataqillaha wal yasil rahimahum. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung tali kasih sayang atau silaturahim. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasu afdal? Qala atqahum lillahi wa usaluhum lirahimihi wa amurum bil ma'rufi wa anhahum anil munkari. Rawahu Ahmadu wa Tabarani min hadisi Durrata binti Abi Lahabin bi isnadin hasanin. Artinya adalah suatu riwayat hadis disebutkan, siapa yang ingin dipanjangkan dalam umurnya dan diluaskan dalam rezekinya, maka hendaklah ia takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung tali silaturahim. Kemudian diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul ditanya oleh sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hai Rasul, siapa yang manusia yang paling utama, hai Rasul?" Rasul menjawab, manusia yang paling utama atau paling afdal adalah
manusia yang paling takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling senang silaturahim atau menyambung tali kasih sayang kepada saudaranya, dan juga manusia yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani yang sumbernya dari Dzurrah binti Abi Lahab dengan hadis dengan sanad yang hasan atau sanad yang bagus. Wa qala Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Ausani Khalili alaihi salam bisilaturrahimi fa in adbarat wa amarani wa in adbarta wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibbana wa sahhahahu." Artinya adalah Abu Dzarin radhiyallahu anhu berkata, telah berwasiat kepadaku, yaitu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menyambung tali kasih sayang atau tali silaturahim, senajan orang yang disambung itu adalah berpaling atau tidak berpaling atau tidak ada tanggapan atau tidak ada tanggapan yang baik, atau ia berpaling meskipun orang yang disambung ada dia tidak mau atau berpaling. Tetap kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganjurkan untuk menyambung tali silaturahim. Dan juga kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku, yaitu sahabat Abu Dzarin, untuk mengucapkan yang hak atau yang benar, senajan itu pahit. Perkara yang benar itu pahit diucapkan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan atau dibenarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima mu'allaqatun bil arsy wa laysal wasilu bil mukafi'i walakinal wasilu alladhi idza inqata'at rahimahu wa salaha. Akhrajahu at-Tabarani wal Baihaqi min hadis Abdullah bin Umar wa huwa innal Bukhari duna qali ar-rahimu mu'allaqatan bil arsy farawaha muslimun min hadis Aisyah. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya kasih sayang adalah digantungkan di dalam aras. Kasih sayang atau rahim atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu digantungkan di dalam arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang cukup, ada orang yang tidak mau dengan menyambung tali silaturahim, tetapi orang yang menyambung tali silaturahim atau kasih sayang Allah, orang yang menyambung kasih sayang Allah yang digantungkan dengan aras adalah orang yang mau menyambungkan orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, ia tetap menyambung kepada orang yang memutus silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim atau tali kasih sayang, orang lain yang memutus itu kemudian ia pun juga menyambungkan dengan tali silaturahim kepadanya. Artinya ini adalah kasih sayang yang tetap kita semua apabila menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus kita, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih digantungan, kita semua termasuk orang yang mendapat yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana kasih sayang Allah itu adalah digantungkan di dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila saudara kita, tetangga, famili, kerabat, atau orang lain, atau saudara, atau teman kerja, teman kantor, ia tidak mau menyambung tali silaturahim, kita pun harus tetap menyambungnya. Apakah mungkin dia karena dendam, atau karena kecewa, atau karena sesuatu yang tidak nyaman baginya. Apabila dia memutus, tidak mau menyambung silaturahim kepada kita, kita pun harus tetap menyambungnya. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menyambungnya. Orang yang memutus, kita semua termasuk orang yang
mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana kasih sayang Allah adalah digantungkan di dalam arasnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabarani dan juga Imam Baihaqi yang sumbernya dari hadis Abdullah bin Umar, dan hadis ini menurut Imam Bukhari adalah tanpa ucapan Rasul ar-rahimu, tanpa ucapan Rasul, yaitu inna rahima mu'allaqatun bil arsy. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang sumbernya dari hadis Aisyah, radhiyallahu anha. Dengan demikian, para saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun, kapanpun, dimana kita masih punya kesempatan untuk bisa menyambung tali silaturahim, maka sambunglah tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada famili, terutama yang pertama adalah kepada orang tua, kepada famili, kepada kerabat, kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada orang lain. Karena dengan silaturahim maka persaudaraannya menjadi kuat, maka dengan silaturahim maka umur kita dipanjangkan, diberkahkan, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan silaturahim maka rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan silaturahim maka ikatan persaudaraan kita dengan orang lain akan menjadi kuat. Dengan silaturahim maka kita semua akan bisa hidup dengan damai, hidup dengan tentram, dan kita semua termasuk orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dari itu agama Islam mengajarkan adalah kebersamaan. Agama Islam mengajarkan yaitu persatuan. Agama Islam mengajarkan kunjungan, visitasi kepada orang lain. Agama Islam adalah mengajarkan yaitu kekuatan dalam ikatan tali Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau menghubungkan kasih sayang kepada orang lain, maka kita semua termasuk orang yang dihubungkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.